Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohani Rami. Saya adalah guru PPG dalam jabatan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Lingkup sekolah yang saya tempuh yaitu untuk sekolah menengah pendidikan tingkat pertama. Tetapi saya berteduh di naungan SDS Anwar Karim 6. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. Sebelum memulai pelajaran ini, Ayo kita pimpin doa sama. ya, Nancy mau pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 orang nggak masuk ya? Sini, nggak apa-apa lah ya. Mungkin ada kegiatan lain atau mungkin nggak bisa memenuhi panggilannya mem. Nggak apa-apa, 4 orang yang nggak masuk ya. Nah, anak-anak, waktu pertemuan pertama kan ada kita belajar tentang cara membuat cerita fantasi. Wabarakatuh anak-anak. Pada pertemuan yang pertama ini tujuan pembelajarannya itu satu, peserta didik berlatih ya berlatih menilai alur pada teks naratif. Yang kedua, peserta didik menemukan ragam kalimat naratif melalui latihan ya mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Contohnya ini adanya ya jangan sedih terus Bu, kata si Timun Mas. Nah, nanti ada cara untuk mengalahkan raksasa. Dibuat kalimat, ingat kalau kalimat langsung itu harus ada tanda petiknya ya. Koma seperti ini ya. Titik 2. Nah, kalimat langsung itu dia langsung berbicara. Jadi ada tanda petik, diakhiri tanda petik. Mau tanya, mau titik, diakhiri tanda petik. Nah, setelah itu dibuat ceritanya dari ini, kali dituliskan lagi menjadi kalimat langsung. Jadi jawabannya, Timun Mas menghibur ibunya agar tidak terus bersedih. Mereka pergi ya, mereka berusaha bisa mengalahkan raksasa. Jadi anak-anak untuk bikin teks naratif itu pertama tokohnya dulu siapa? Aku. Nanti ada tentang cerita burung enggang ya. Dilihatkan nanti ceritakan burung enggang, anak-anak cari sendiri kenapa burung enggang mesti kita bantu. Ya, nanti ada ceritanya sendiri. Terus ada cerita lain tentang kekuatan diri kalian sendiri boleh. Itu terserah saja ya. Pokoknya pas nanti pertemuan kedua anak-anak sudah membuat data, menghasilkan data, bisa langsung membuat ceritanya. Cerita teks naratif ya. Teks naratif bercerita tentang fantasi hayalan. Hayalan aja, hayalan itu aneh-aneh lah ya. Lihat-lihat cerita kita tentang orang, nggak mungkin lah orang bisa naik perahu sampai berjam-jam di laut. Nah itu sih, tapi berhayal. Karena di laut itu dia temannya ada ikan duyung, apa segala macam namanya hayalan. Ya. Nah untuk menyelesaikan ini boleh satu pasang dulu. Bekerja sama satu pasang. Nah, ayo, kamu sana sama Rizky pura-puranya nak. Nah, sana sama Rizky apa? Mau dibikin apa ya ceritanya? Misalnya tokohnya siapa? Latarnya seperti apa? Bagaimana jalan ceritanya, alurnya, awal, tengah, akhir? Bagaimana amanatnya? Nah, kalian harus tahu sendiri. Ya, kita tentang burung enggrang. Alurnya, tokohnya aku, karena aku ini apa? Sama si enggrang. Terus langsung kalian apa ya kalau burung enggrang adanya di mana? Berarti latarnya hutan. Nah, itu bisa kalian. Terus klimaknya apa? Klimak itu adalah cerita dari semuanya itu hasilnya klimak dan akan jadi ada resolusinya, ada caranya untuk menemukan itu. Misalnya kita contoh ya, cerita tentang keajaiban Timun Mas. Itu kan klimaknya dia dikejar-kejar sama si raksasa kan? Sampai dia bisa mengalahkan Timun Mas. Itu klimaknya. Sudah? Ayo sama ini. Sudah dapat ide-idenya? Sudah dapat? Sudah dapat? Sudah?
pertemuan kedua kalian sudah bikin bentuk ceritanya ya. Ya, ngerti? Sekarang refleksi bagi kalian untuk pelajaran ini apa yang susahnya? Menemukan apa? Menemukan gagasan. Menemu gagasan. Terus bagaimana caranya tetap berlatih dan belajar, ya kan? Mau minta bantuin sama siapa? Guru. Sekarang Mem tanya, pengalaman yang kalian dapatkan dari refleksi hari ini apa? Kerja keras. Bukan, ilmunya apa? Dapat apa? Pengetahuan. Pengetahuan membuat teks naratif. Naratif. Terima kasih ya. Sebelumnya Mem mengucapkan selamat siang. Kita bertemu lagi di pembelajaran di pertemuan yang kedua. Terima kasih. Nah, waktu pertemuan pertama kan ada kita belajar tentang cara membuat cerita fantasi ya. Jadi kesimpulannya waktu kemarin itu untuk membuat teks membuat cerita fantasi itu kita harus bisa mencari tokoh penokohan dulu, kemudian alur cerita dan kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Nah, hari ini kita mulai dengan melihat dulu salah satu video yang mencari tentang burung enggang ya, burung enggang. Karena ada pematihnya dari kita burung enggang itu kan ada pematihnya ya. Kita belajar tentang cara membuat cerita fantasi ya. Jadi kesimpulannya waktu kemarin itu untuk membuat cerita fantasi itu kita harus bisa mencari tokoh penokohan dulu, kemudian alur cerita dan kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Nah, hari ini kita mulai dengan melihat dulu salah satu video yang mencari tentang burung enggang ya, burung enggang. Karena ada pematihnya dari kita burung enggang itu kan ada pematihnya ya. Nah, ini burung khas Kalimantan yang sudah hampir punah. Nah, makin punah. Satu hal yang anak-anak harus tahu bahwa burung enggang ini sudah semakin pantai untuk diambil apa ya? Bulunya sayang. Bulunya itu yang mahal itu, yang kalian pakai buat nari-nari. Ya, pakai buat orang segala macam. Itu yang satu kalian menari menggunakan 2 bulu enggang itu, 3 bulu enggang harus meninggal, harus sudah mati, harus dibantai ya. Nah, kenapa Mem membuat ceritanya ini seperti ini? Mem ada kata pematih buat kalian, jadi kalian bisa membuat andaikan kamu pergi ke hutan kemudian ketemu burung enggangnya itu bisa berbicara. Nah, gimana tuh reaksi kalian? Dipoto, terus akan ditangkap, lebih kejam lagi deh ya, mau ditangkap. Nah, misalnya burung enggangnya bilang gini, Nesi, tolonglah aku, katanya. Dia kan misalnya kena luka ya, si burung enggang ini luka. Aku luka loh, katanya, karena aku mau diburu orang sehingga aku kakinya luka, misalnya sayapnya. Nah, terus si Nesi ini ngasih obat kan, terus dia mengucapkan terima kasih. Terus si burung enggang ini cerita bahwa saudara-saudaranya sudah gak ada lagi dibantai, karena diambil bulunya. Nah, ide dari kalian, ya, ide paragraf yang kalian pikir di sini nih, gimana tuh ceritanya? Ceritanya tentang seperti apa? Ide paragraf yang kalian dapat itu menceritakan tentang aku dan burung enggang. Jadi gagasannya itu gimana caranya biar walaupun satu langkah perbuatan walaupun sedikit tapi ada maknanya. Jadi kalian bisa berfantasi ya, ceritanya tuh kalian pergi ke hutan ketemu burung enggang, terus burungnya yang itu minta
minta tolong sama kalian, tiba-tiba setelah bangun, oh cuma dalam mimpi, tapi dalam mimpinya tiba-tiba ada bulu enggangnya sendiri. Nah, kalian gimana? Suatu saat ada ide nggak mau menggantikan bulu enggang dengan apa? Bulunya itu kalau untuk nari selain dari bulu enggang, apa yang kalian ada ide di sini nggak? Misalnya bulunya itu kita ganti loh dengan hasil karya yang tidak terpakai. Ada nggak di sini di pikiran kalian itu? Dengan apa menggantikannya? Itu cuma sedikit saja ya, sedikit dari ceritanya ini ya. Jadi anak-anak nanti kalau mau bikin itu kalian harus tahu dulu tokoh yang mau kalian ceritakan itu siapa tokohnya. Misalnya aku, ya, tokohnya aku lah, ya, apa aku atau nama kalian terserah lah, ya. Tokoh aku, tokohnya misalnya aku di sini, aku sama siapa? Si burung enggrang, boleh kalian burung enggrang tokohnya. Ya ini ceritanya aja nih ya. Terus alurnya seperti apa? Salah satu alurnya misalnya saya kan kayaknya nggak suka deh dengan namanya menyapu. Ada bekas sapu hijau kan? Yang seperti di sekolah kalian bikin menggantikan bulu-bulu itu pakai sapu apa? Sapu hijau. Sapu hijaunya nggak pakai. Nah, sapu hijau. Jadi kalian bisa berfantasi lah, bercerita hayal, bertemu dengan burung, kemudian kalian punya ide menggantikan si bulunya burung enggang itu untuk tarian-tarian kalian. Kalau di sekolahnya tamu itu gak usah lagi kita beli-beli bulunya. Satu bulu enggang itu ya harganya 150 loh. Ah, 150. Kemarin kita beli itu udah habis mau 2 jutaan. Jadi kalian harus punya ide sendiri gimana ya caranya. Jadi difantasikan sama kalian, andai kata bulu enggang itu berbicara pada saya dan saya akan membantunya. Itu yang kalian harus tahu. Jadi namanya alur. Alur ceritanya pertama misalnya bertemu dengan si burung enggang di hutan. Terus di tengahnya, mengapa kok kamu tiba-tiba pergi ke hutan? Karena saya males disuruh ibu menyapu. Menyapu lah, males deh. Akhirnya pergilah. Ya ini ya alur ceritanya awalnya. Awal, setelah itu di tengah kalian bertemu dengan si burung enggang yang bisa bicara itu kan fantasi, ini bohongan aja ya. Tetapi kalian tersadarkan setelah dibangunkan oleh ayah. Oleh ayah kalian dibangunkan. Wah ternyata saya cuma mimpi. Tapi yang bikin kalian herannya itu kalau mimpi kok ada burung enggang dikasih bulunya burung enggang di kabel. Terus selanjutnya anak-anak disuruh ayah kan cuma bantu ibu tuh. Kalian agak sebel-sebel gitulah ya. Ini ceritanya gitu aja. Terus kalian sapu, tiba-tiba sapunya rusak. Nah, jadi kan kalian punya ide, loh kok kayaknya sapu hijau itu sama ya sama bulu itu kalau gini-gini minta bantuan apa kayak akhirnya dibikinlah satu bulu dari ya pengganti dari sapu hijau yang tidak terpakai itu. Jadi idenya ke situ larinya. Ngerti? Coba kalian coba dulu di LKPD-nya kerjakan. Ini apa hasil dari kalian temukan? Setelah itu kalian gantung sini hasilnya untuk satu cerita ini saja tentang si burung enggang ini aja. Bacakan Devita. Sini Devita. Yuk kita dengarkan dulu cerita dari Devita. Yang lain masih kerjakan ya sambil bercerita. Devita menceritakan tentang burung enggang ini, kalian tetap yang ngerjakan yang lainnya ya. Oke. Terus ayo kita dengarkan dulu cerita dari Devita. Tepuk tangan. Oke, ayo Devita. Ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Di sini saya ingin menceritakan tentang aku dan burung enggrang. Nama saya Devita. Aku orang suku Dayak. Saya paling tidak suka disuruh ibu menyapu lantai karena saya tidak suka menyapu. Saya menghindari dari pekerjaan membantu ibu menyapu lantai dengan cara jalan-jalan ke hutan. Rasanya senang sekali. Tiba-tiba
terdengar suara tangisan suara. Apa dalam hati saya? Ketakutan setelah dicari kesana kemari, ternyata ada seekor burung enggrang kesakitan seperti baru dibantai oleh orang lain. Setelah saya obati burung itu mengucapkan terima kasih. Betapa terkejutnya saya ketika si burung enggrang itu berbicara. Dan saya berkata, "Wahai enggrang, mengapa tubuhmu penuh luka?" Burung enggrang pun menjawab, "Aku dikejar dan dibunuh untuk diambil bulunya. Karena bulu inilah." Burung enggrang pun menjelaskan, "Saudaraku semua sudah binasa, sisa aku dan adikku saja. Tolong Devita, selamatkan saya agar aku tidak punah." Saya pun menjawab, "Iya enggrang." Tiba-tiba ayah membangunkanku. "Devita, bangun, bantu ibu menyapu." Betapa terkejutnya saya. Aku hanya dalam mimpi. Kulihat di sekitar terdapat sehelai bulu enggrang. Apakah aku bermimpi? Tapi mengapa ada sehelai bulu enggrang? Walaupun aku dalam kebingungan, ketika aku disuruh ibu menyapu, aku merasa malas. Tiba-tiba sapunya rusak dan akhirnya aku mendapatkan ide bagaimana kalau bulu-bulu enggrang itu digantikan dengan ijuk sapu yang rusak. Akhirnya saya meminta bantuan ayah untuk membuat prakarya bahan dari barang bekas, yaitu sapu ijuk, untuk membuat hiasan pengganti bulu enggrang. Setelah dibantu ayah, bekas sapu ijuk digunakan untuk hiasan kepala yang tidak kalah indahnya, seperti bulu burung enggrang. Semoga dengan usaha ini saya Devita, anak Dayak, dapat membantu burung enggrang agar tetap lestari dan dapat dijaga. Terima kasih. Ayo kita ini kan, kita anukan di tempel. Berarti sudah ada dapat satu karya nih. Kita tempel. Ini hasil karya dari Devita ya. Ini Devita tempel apa? Ini punyamu taruh di sini dulu buat kita pada. Kenapa? Nanti itu kita. Iya, nggak apa-apa. Ceritanya panjang sekali Mem ya, nggak apa-apa namanya juga. Ini hasil karya Devita dapat, aku dan burung enggrang.
salin karena di kita ya. Ini kita tidak akan salin dia kalau sudah. Ini kan karena jadi. Terima kasih. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa menyajikan gagasan teks naratif dengan menulis cerita fantasi sederhana untuk menyampaikan amanat tertentu dan menarik. Jadi ini sudah nyampe nih tuh cerita selanjutnya sebagai bahan pertimbangan kalian. Nah, untuk refleksi kita main itu dulu yuk, ice breaking. Berdiri. Oke kan? Yuk ice breaking. Tentang kemampuan cerita. Belum. Iya. Kalian waktu pertemuan pertama membuat cerita seperti ini adalah hasil mereka. Makasih ya sudah bekerja. 1. Kegiatan yang paling sulit bagi kalian untuk membuat cerita naratif apa? Apa? Yang paling sulit kalian bikin ini apa? Apa yang paling sulit itu? Nah, ya, menemukan ya betul si Devita mencari gagasannya itu katanya susah, mencari ide pokoknya susah, itu memang susah, ya, susah sekali mencari gagasan itu. Ini artinya kayak apa ya? Kalau nggak satu hari kemarin kita desa nggak akan selesai nih. Terus hal yang saya lakukan untuk memperbaiki hasil belajar saya apa? Harus tetap apa? Belajar, harus tetap berlatih, harus tetap menulis. Anak-anak kan kasih tahu ya, menjadi penulis itu nggak miskin amat, pekerjaan bagus. Contohnya Dewi Lestari, tahu kalian? Yang menceritakan tentang bossa nova kalau nggak salah, supernova. Tahunnya berapa tuh? Sampai sekarang punya rumah di Australia, hidup mewah di Australia, hanya satu karangan buku saja. Jadi pengarang atau penulis itu bukan kerjaan yang kata kalian gak dapat duit lah. Dapat. Lebih kalau bukunya laku keras, ya. Itu sudah banyak. Itu Dewi Lestari sampai sekarang tinggal di Australia. Ya, supernova dulu itu karyanya sampai itu waktu kayak nggak sampai. Emang jadi buku di mana ya? Cerita tentang supernova itu. Nah, sekarang kepada siapa saya minta bantuan untuk memperbaiki hasil belajar saya? Guru, orang tua boleh, teman kalian boleh. Jadi nggak guru aja. Ya, keluarga, orang tua, tokoh-tokoh boleh. Misalnya ada Nancy punya pastor di gereja, tanya lah, Pak ada nggak sih Pak gini, pasti dia tahu. Ya, yang Islam bisa tanya sama orang yang tokoh-tokoh agama juga bisa. Gak terlalu relaks lah. Kalau misalnya, Pak ini ceritanya tentang agama ini bagus nggak ya Pak? Boleh. Misalnya kalian mau cerita fantasi, tiba-tiba mau jadi haji, mimpi pergi naik haji, tidur di itu ada kan lorong waktu itu. Nah itu bisa kalian tanya-tanya sama tokoh-tokoh itu. Bener nggak loh ceritanya kayak gini? Ya. Oke, langsung selanjutnya. Pandangan saya terhadap usaha belajar yang telah saya lakukan, ya. 1, ya. Kalian pilih sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 biasa saja, 4